penjagaannya Abu Thalib, dan dari semenjak itulah Abu Thalib menjadi pedagang yang sukses karena ada orang yang mengelola manajemen, sehingga sektor manajemen ini menjadi sesuatu yang penting dan harus dikendalikan oleh orang yang jujur. Karena di sanalah uang bergerak, di sanalah strategi bisnis dikembangkan, dan siapa yang memegangnya? Ternyata seorang anak yang bernama Muhammad, usia 12 tahun. Kenapa Abu Thalib berminat mengambil Muhammad? Karena Muhammad 8 tahun sampai 12 tahun sudah tersohor sebagai penggembala yang handal. Padahal usianya masih di usia-usia yang kalau anak-anak sekarang, di mana lah 10 tahun, mungkin masih senang jajan permen, mungkin masih senang kebujubaran di sungai, di kita maksudnya, di Arab di air sungai. Tetapi 10 tahun sudah memperlihatkan jiwa entrepreneurnya, jiwa untuk ingin menjadi seorang pengusaha. Masuk 12 tahun di dunia usaha Abu Thalib, dan Abu Thalib melesat omsetnya. 17 tahun Nabi Muhammad dianugerahi oleh Abu Thalib, silahkan kelola sendiri, ini adalah bagian Anda, kata Abu Thalib. Dan Abu Thalib sampai 2 miliar ketika di atasnya ada alat-alat perangnya, satunya itu 2 miliar. Berapa ekor kuda yang diinfakkan Abdurrahman bin Auf? 960 ekor kuda. Jadi kalau dikali 2 miliar, 920 dikali 2 miliar, berapa? Infak. Kurang kene. Maka Abdurrahman bin Auf belanja ke Romawi. Kuda-kuda itu dikirim. Nih, bagi. 960 ekor kuda perang. Kenapa begitu mudah? Karena harta dalam Islam hanya sebagai media untuk kita mendapat ridho Allah. Saya dibuat kaya seperti ini karena saya ingin menguatkan Islam. Kemudian perang Tabuknya kan tidak terjadi. Berangkat ke medan Tabuk, Heraklius gemetaran. Kenapa Muhammad bisa mengerahkan pasukan perjalanan jauh, disangkanya Heraklius Muhammad gak bakalan datang. Tetapi ketika ternyata Muhammad datang, bahkan Muhammad yang menjadi komandannya, Heraklius mengatakan, salut kepada engkau, kami menerima kekalahan. Pulang, perangnya tidak terjadi karena di sana menyerah. Pulang, maka apakah Abdurrahman bin Auf mengambil lagi itu kuda-kuda? Tidak diambil lagi. Maka ambil saja. Di kita, ngayakin muludan, ngurili. Karena ada pandemi, muludan batal. Dibagikan deui infak teh dan cios cenah muludan naon nu infak sajeuna pasti deui sajeuna, nu infak 200 pasti deui 200, dikurangkan diambil lagi. Itu menurutnya maka piboga we ku kalian semua. Kenapa? Karena kalian sudah menyatakan siap untuk bertempur. Itulah upah ataupun itulah hadiah buat kalian. Baik. Karena apa? Karena kita berbisnis adalah beribadah. Maka jangan sampai beribadah dengan cara yang tidak syar'i. Jangan sampai kita beribadah tapi caranya tidak ibadah. Satu, milikilah ilmu berbisnis. Dua, jujur. Jujur itu maksudnya produk kita jangan sampai produk yang abal-abal. Jujur, kemudian amanah. Amanah itu menjaga komitmen. Tukang jahit menerima limpahan jahitan Idul Fitri. Begitu malam takbiran mau diambil, can rengsek. Itu lain baju dula, can beres mah. Ya. Jadi komitmen dengan janji. Kalau kita bisa lakukan, tidak bisa nggak usah. Jujur dalam bisnis. B, tidak berlebihan dalam mengenalkan produk. Ini bagian daripada jujur amanah. Tidak berlebihan dalam mengenalkan produk. Ini buku, nggak usah juga. Nggak usah terlalu berlebihan. Bu, kamu membaca ini, enggak juga, mana kan banyak buku-buku yang lain. Tidak berlebihan. Kemudian C, transparan.
sekarang banyak bisnis online yang tidak transparan. Di sebelah sana banyak yang kecewa begitu terima ini kieu. Karena apa? Karena hanya melihat foto. Foto itu kan hanya 2 dimensi, tidak 3 dimensi. Apalagi harus sampai ibu-ibu sering baju-baju. Kita beli, wah harganya murah nih. Ini kieu. Ternyata bahannya kasar. Nah, itu namanya tidak jujur, tidak transparan. Bagaimana kalau online? Miliki dulu, rasakan dulu, pakai dulu kalau perlu. Pokoknya itu bagian daripada transparan. Raoseun, enak, dingin, lembut, baru kita promosikan. Kalau kita cuma terima disebutnya apa? Dropship ya gitu ya. Dia yang jual, kita mediatornya. Yang dijual nggak tahu naon. Rugi mereka itu. Geuning kotor dalamannya karena kita hanya melihat bungkusnya. Kan di foto kan cuma bungkusnya doang. Begitu dibuka dalamannya kalau ada semutnya. Nah, tidak mengurangi timbangan, tidak mengambil keuntungan terlampau banyak. Karena kalau keuntungan terlampau banyak, nanti customer kita begitu tahu harga aslinya kecewa. Aku nggak bakal lagi beli di dia. Nah itu bagian daripada ancaman. Lebih baik untung sedikit tetapi berkah, manja, daripada jegluk untungnya banyak tapi banyak orang yang kecewa. Kalau kecewa itu biasanya nggak doakan jelek, biasanya mendoakan jelek, sing rugi sia. Kalau sudah banyak yang mendoakan jelek, hancur bu. Kemudian F-nya komitmen terhadap janji. Jadi jujur dan amanah 5 poin. A, B, C, D, E, F 6 poin. 1. Jujur dalam bisnis, nggak boleh ada nipu-menipu, bohong berbohong. 2. Tidak berlebihan dalam mengenalkan produk. 3. Transparan. 4. Tidak mengurangi timbangan takaran. 1 kilo lempeng, 1 kilo kata tapi di lambungan itu lebih baik. Itu namanya benefit, bukan profit, tapi benefit. Memberikan keuntungan tapi dari aspek moral, itu namanya benefit. Bu, iya 1 kilonya jeruknya aku abdi ditamihan, itu namanya benefit. Bukan menipu, tetapi kita menyimpan simpati kepada para pelanggan kita. Kemudian tidak mengurangi keuntungan terlalu banyak karena tadi tidak didoakan jelek kalau orangnya tahu. Kemudian komitmen terhadap janji. 1, 2. Nomor 3, menghindari sumpah demi Allah. Demi Allah jeruk abi mah amis. Nya obat jeruk amis, tapi mau genepna hasil itu berarti sudah tidak jujur, sudah mengelabui customer. 4. Disiplin waktu. Kapan kita bekerja? Ngirimkeun titik tapinya di malam hari. Aduh, abi parantos makan, Pak. Mesen sate, lami deui. Udah jam 10, tok 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 tok. Geus wararon. Tapi diterima, tapi kan kecewa. 1. Disiplin waktu. Apa itu? Kapan kita bekerja? Kapan kita istirahat? Sama. Mitra kita ataupun karyawan kita harus kita kasih waktu istirahat. Karena apabila terlalu capek, pekerjaan juga akan jelek. Ngajait dari bengkok-bengkok dari stonotnya, nyupiran guru-guru ya. Trotoar ditinjakan, kemudian gili-gili tungtungna banyak kempes gitu. Karena memang bukan jalan yang harus diinjak, gili-gili itu. Jangan sampai anak buah kita tidak diberikan ruang untuk beribadah. Kemudian menjaga silaturahim. Berikan porsi waktu untuk bersilaturahim kepada customer kita. Mau berkunjung karena kita tahu dia customer kita. Assalamualaikum, kumaha ibu produk abdi. Silaturahim itu untuk menjaga kepercayaan customer. Dan Nabi Muhammad melakukan itu. Oke. Nomor 5, toleransi dan mempermudah customer. Nanti di pasar, Pak biasa dia nyangka mana? Makanan padahal transaksinya di 40 jutaan. Pak Ustadz mau beli sekian ton, tapi uangnya belum ada. Kok didugikan? Kan bicara Pak, tapi atasnya belum ada. Nanti 14 hari kemudian uangnya baru ada.
Tapi Pak Ustadz kenal jaminan, kenal insya Allah mau gagal. Enggak. Mempermudah dalam jual beli. Namun kita pakai kedah itu pakai kedah. Kadang-kadang suka pakai rengget dengan customer, permudah. Nomor 6, pastikan produk kita halal. Jadi jangan yang syubhat. Kalau haram udah pasti, yang syubhat aja hindari. Yang syubhat aja hindari, karena orang itu berbeda-beda pendapat. Kata ini boleh, kata ini tidak boleh. Kalau begitu kita nggak usah berjualan yang syubhat. Begitu didatangkan kaget, astagfirullahaladzim, ya aku jualan itu. Oh berarti itu syubhat karena berbeda pendapat, sehingga kita pastikan produk kita halal supaya tidak repot di dalam menjalankan bisnis kita. Si A udah beli produk kita, beli. Begitu si A memakai produk kita, jalan-jalan ada negur. Bu Haji, tamat kayak ini haram. Haram. Kecewa lagi. Pastikan produk kita halal. Nomor 6. 7. Miliki administrasi yang rapi. Punten Pak Ustaz, tadi pada mundur dari haji. Kalau administrasi manajemen kita kacau, sulit mengembalikan dana haji. Di situ kan ada jaminan pelanggan, nasabah segala macam dilimpahkan dengan bank penjamin. Yaitu di bagian daripada manajemen yang rapi, sehingga customer itu merasa aman. Argos Bapak aman. Pak, ini pandemi terbiasa umroh, uang Bapak utuh. Itu kan kenyamanan. Mau diambil, mangga. Tidak diambil, mangga. Nah, itu artinya memiliki manajemen yang rapi. Begitu ditanya, Pak, abi kos namun sabaraha? Sabaraha yang umat kepe. Aduh, Pak, bunten. Itu bagian daripada kelemahan. Makanya begitu Nabi Muhammad masuk ke manajemen Abu Thalib Corporation, Abu Thalib menjadi maju karena di backup oleh manajemen yang sukses Muhammad punya. Nomor 8, silaturahmi dengan para pelanggan. Karena kita khawatir ada pelanggan yang kecewa, ganti. Pak Ustaz, jeruk muka market ini harasa. Aduh, punten atuh, gentos. Supaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bilih eta pelanggan menghujat malam-malam tahajud, ya Allah, sing rugi. Kalau sing rugi udah kacau orang. Ya. Nomor 8, banyak istighfar. Sebab kita bermuamalah dengan manusia, di mana manusia itu berbeda-beda. Dari ibu yang paling payung sampai ibu yang paling pengker, menanggapi tausiah abi berbeda-beda. Cek sapali tausiahna penuh teuing, cek sapali menililah eta tausiah, cek sapali deui gancang teuing nyebutan dekat tulis, cek sapali deui mana atuh make nulis. Berbagai komentar karena kita berbisnis dengan manusia, setiap manusia punya hati, maka beristighfar karena khawatir yang kata kita mah sudah memenuhi aturan, kata dia mah teu acan. Nah, itu teh harus banyak beristighfar. Dan terakhir, jangan lupa dari harta yang kita punya ada hak orang-orang miskin, maka eksekusilah dengan zakat, infak, sedekah. 10 poin parantos didugikeun. Nanti nomor handphone Abi aya di Ibu Ketua. Berapa eksemplar buku yang diminati? Misalnya ini ada 50 para pengusaha. Nanti mungkin Pak Ustaz pesan 10 sawios. 10 kita akan usahakan dari Ustaz Happy Andi Bastoni, guru Abi, guru sejarah Abi. Ya. Jadi kan sejarah itu ada sejarah kronologis dari mulai Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad wafat. Ada fiqhus sirah. Fiqhus sirah apa pelajaran dari setiap penggalan peristiwa. Nabi Muhammad lahir, apa hikmahnya lahir di tahun gajah? Oh, sebab tahun gajah tahun hancurnya tentara gajah. Maka Nabi Muhammad dilahirkan supaya ada yang melindungi Ka'bah di kemudian hari. Nabi Muhammad, hikmah disebutnya fiqhus sirah. Dan Muhammad sebagai kepala rumah tangga, gaji. Muhammad sebagai pebisnis,
sirah tematis. Saya hari Jumat sekarang ya di Pendopo sudah memulai kajian sirah nabawiyah, tetapi masuk kepada sirah nomor 2, fiqhus sirah. Apa pelajaran dari setiap penggalan peristiwa yang dihadapi oleh Muhammad? Insya Allah itu juga berbasis buku. Mudah-mudahan hari ini bukunya datang dan untuk kita bagikan di hari Jumat pagi di Pendopo. Itu saja yang disampaikan. Mohon maaf kalau melebihi waktu yang sudah ditentukan. Aku lupa di hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lain itu juga saya salah seorang pendamping UKM di Kabupaten Sukabumi. Jadi saya juga bertugas di Kementerian Koperasi. Tugas saya di kantor PULTU LUT Kabupaten Sukabumi. Hanya mungkin di tahun ini kita tidak ada operasional karena semua pendampingan kita itu online. Ibu-ibu ini secara pribadi produk-produk yang kami produksi. Ya, alhamdulillah produk kami ini sudah terdistribusi di Alfamart, Carrefour seluruh Indonesia, Transmart. Kebetulan saya memilih produk itu khusus di order online. Oke ibu-ibu, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah trik sukses menjual. Saya yakin di sini teman-teman udah pada senior lah ya. Sebenarnya mah sudah tidak perlu diajari tentang bagaimana sih caranya menjual. Tapi yang ingin saya bagikan inilah update bagaimana sih triknya untuk saat ini, cara kita bisa menjual produk-produk kita. Ya. Umumnya ibu-ibu pelajaran menjual itu karena background saya sarjana ekonomi, ada mungkin 2 semester ya kita khusus belajar tentang pemasaran. Ya, jadi kalau disampaikan hanya 10 menit susah Bu menyampaikannya ya. Tapi intinya penjualan itu, pemasaran itu intinya cuma satu Bu. Bagaimana caranya memindahkan uang ibu ke kantong saya, tapi ibu merasa puas. Hanya itu aja Bu. Banyak teori segala macam. Intinya cuma satu. Kumaha carana uang ibu pindah ke saya, ibu senang. Hanya itu. Ya. Jadi walaupun secara teori bagaimana cara bisa menjual, harus punya produk, punya harga, punya tempat menjual, dan punya promosi. 4P: price, place, product, dan promosi. Ya. Oke. Yang saya ambil sisi adalah bagaimana Anda bisa menjual itu. Yang pertama adalah kita harus mengenal siapa konsumen kita. Ya. Jadi untuk menjual itu saya akan menceritakan ada 10 ciri-ciri konsumen yang ada di saat ini. Saat ini kita akan mengenalkan ada 10 ciri-ciri konsumen saat ini. Yang pertama, orang saat ini itu sangat gampang beli Bu, tapi cepat bosan. Ya, hampir semua konsumen kita saat ini adalah gampang beli tapi cepat bosan. Jadi ketika ibu punya produk-produk tidak inovasi, wassalam. Ya. Apapun saat ini produk ibu, ketika ibu bisa berpromosi, insya Allah bisa dapat. Itu betul. Yang kedua, saat ini orang itu Bu, no gadget no life. Ibu-ibu saya kira di sini nggak ada yang nggak pegang gadget ya, semua pegang gadget. Jadi kalau kita mau bisnis saat ini, jangan pernah sampai ketinggalan gadget Bu. Karena semua informasi saat ini disupport oleh itu. Ya, jadi yang pertama orang cepat bosan. Yang kedua harus
nggak tahu apa saya ada yang seperti itu atau mungkin hampir semua kita seperti itu ya. Jadi dalam hidup kita saat ini Bu, dalam satu hari kemungkinan itu untuk foto ada dalam satu hari ya. Jadi keuntungan kita saat ini ketika kita bisnis saat ini bahwa tampilan produk kita itu sangat untuk bisa harus Instagramable ya, jadi harus menarik. Kemudian semua layanan harus mendekat. Jadi ketika ibu punya bisnis, mau nggak mau ibu dituntut harus bisa menyediakan produk-produk ibu dekat dengan konsumen. Ya, tuntutan Bu ini harus ya. Nah, kemudian yang ketujuh, sharing saat ini adalah cool banget ya. Jadi ketika kita punya produk ibu-ibu, jangan pernah ragu untuk meminta tolong orang lain untuk sharing. Ya, karena kalau dulu kita untuk mempromosikan produk kita itu kan rada sulit ya. Kalau sekarang orang gampang Bu. Ya, jadi untuk berpromosi produk itu lebih mudah saat ini ya. Kadang-kadang kita punya produk suka ragu, ibu kalau ibu oke, tolong share dong di Facebooknya, tolong cerita dong ke orang lain. Kita kadang-kadang ragu, padahal itu adalah salah satu promosi yang paling efektif. Jadi jangan ragu ya Bu ya, karena saat ini orang untuk share itu tidak sulit ya. Kemudian tahu mungkin ya Bu ya, ini siapa ya? Tahu yang gambar ini siapa ini? Oh, Dading. Oh Dading? Ya, ya. Saat ini ternyata orang-orang itu kritis banget terhadap fenomena sosial. Jadi kalau produk ibu pengen booming, cari cara bisa viral. Itu mudah saat ini ya. Jadi walaupun itu hanya sementara ya, yang harus kita bantu dengan promosi-promosi
membeli. Contohnya, kenapa mereka harus beli sekarang? Kita harus bikin intrik. Contohnya besok harga akan naik, kita bikin promosi, kita bikin diskon, ya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan ini, kenapa mereka tidak membeli produk kita? Ya, kadang-kadang kita nggak pernah menyadari ketika kita menawarkan produk, kenapa sih orang lain tidak mau beli produk saya? Banyak hal Bu, yang ini merupakan kekurangan kita, tapi ketika kita mengenal kekurangan kita bisa menjadi kekuatan kita. Ya, mungkin produk kita sangat sulit didapat, harganya mahal, ya kualitasnya jelek, service buruk dan lain-lain. Jadi kenali kenapa konsumen tidak membeli produk kita agar kita bisa memperbaiki. Nah itu tadi Bu, final dari sebuah kegiatan cara menawarkan produk adalah orang lain membeli produk kita. Jadi bagaimana caranya agar orang lain cepat respon terhadap penawaran kita adalah dengan itu tadi bikin diskon, promosi, hadiah dan lain-lainnya. Nah ibu-ibu, ternyata tahukah Anda bahwa orang-orang membeli produk itu 80% karena emosi, bukan karena kebutuhan. Contohnya, ketika saya datang ke supermarket tadi Bu, ya, tadinya sih dari rumah saya hanya pengen beli pencuci piring, tapi ketika saya masuk ke counter kosmetik, ini lipstick diskon 50%, tiba-tiba saya butuh Bu. Ya, terus kemudian ke tempat minuman, ini minuman beli 1 dapat 1, tiba-tiba ini kayaknya cocok buat saya. Nah, ternyata manusia memutuskan membeli itu bukan karena kebutuhan, tapi karena emosi. Jadi ketika kita punya produk, yang paling penting kita pengaruhi adalah emosi konsumen kita. Ya, jadi cara mempengaruhi emosinya itu mungkin dengan kemasannya yang bagus, harganya, diskon, ya, atau membuat warna-warna sesuai dengan target konsumen kita. Ya, ini Bu ya. Jadi tadi strategi bisa sukses memasarkan intinya adalah menentukan konsumen kita, kemudian memproduksi produk yang inovatif dengan harga yang kompetitif. Murah bukan berarti lebih baik, tapi yang harga yang kompetitif ya. Kemudian memiliki izin atau legal usaha. Kemudian kemasan produk yang harus kekinian. Kemudian yang kelima ini pemasaran, promosi harus memiliki online dan offline. Nah, jadi ibu-ibu, ini sebenarnya hanya gambaran saja apa yang harus kita lakukan untuk bisa survive saat ini. Saya mengalami Bu, ketika saya berbisnis hanya konsentrasi selama ini di modern outlet. Tadinya saya alhamdulillah Bu, omset saya 80% didukung oleh supermarket. Tapi ketika pandemi, yang namanya Carrefour, Giant, toko yang besar-besar pada tutup, saya nangis Bu. Ternyata omset saya 50% hilang. Jadi kita berpikir apa yang harus kita lakukan? Tidak terpikirkan ternyata program-program dari pemerintah banyak Bu untuk support. Jadi alhamdulillah bisnis saya sekarang dibantu dengan pemberian makanan tambahan di beberapa kementerian Bu. Itu yang kita kadang-kadang tidak pernah tahu, ternyata itu besar Bu angkanya. Ya, jadi saya yakin kita punya cara Bu untuk bisa survive lah di masa pandemi. Hanya mungkin kita hanya berpikir lebih tenang, berpikir lebih calling down ya, untuk bisa menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Nah ibu-ibu, saya tadi hanya menceritakan trik bagaimana cara bisa menjual sukses ya, dengan mengenal konsumen kita, dengan mengetahui teknik cara mengenal kekurangan dan kelebihan
kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam pertemuan dua bulanan di WAPI DPC Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini saya hanya sekedar tambahan atau testimoni tentang usaha saya, di mana saya itu sebagai owner atau pelaku usaha. Ibu-ibu sudah kenal bahwa produk saya yaitu kerajinan rajutan, diantaranya peci rajut, dan teman-teman UKM biasa memanggil saya Ambu. Padahal Ambu itu ada sejarahnya, bahwa Ambu itu diambil dari nama suami, Amin Bunyamin. Jadi sekarang lebih dikenal di teman-teman UKM itu Ambu peci rajut katanya. Makanya sering panggil Ambu ke saya. Nah, di sini produk-produk saya ini diantaranya produk unggulan yang sudah ready stock, yaitu peci rajut, ada sendal sepatu rajut, ada tas rajut, dompet rajut, dan rajutan lainnya yang sekarang itu ada masker dan monitor rajut. Nah, saya di sini mau sharing tentang usaha saya sebelum pandemi, ya, sebelum pandemi melanda. Dulu omset penjualan kami itu tidak kurang dari 50 juta atau 100 juta per bulan. Alhamdulillah kita sudah masuk ke model supermarket, diantaranya ada Kosemba, ada Jogja Nextdoor, Kosemba Selamat. Saya sudah masuk produk itu 12 outlet, ya. Nah, saya masih ingat tahun 2019 itu akhir, saya dan suami biasa ya, awal menjelang Ramadan itu 4 bulan atau 3 bulan menjelang Ramadan saya sekarang di stop karena produk kami itu tentang handmade. Jadi kalau ada pesanan mendadak itu harus siap gitu. Nah, makanya saya dan suami berinisiatif atau itu ya, dengan suami kan sekarang udah bulan November, sebentar lagi bulan Ramadan, bagaimana kalau kita belanja bahan baku. Nah, biasa kami belanja bahan baku itu ke Bandung atau ke Jakarta. Nah, di situ kami sudah menuliskan pesanan dari si A, si B. Alhamdulillah pesanan Jabodetabek untuk peci rajut Asalam itu bagus, ya. Nah, di sini kita udah mengcover berapa pesanan, berapa peci rajut yang harus dibikin. Desember, Januari, Februari kita produksi secara besar-besaran. Tapi apa daya ya, kita sebagai manusia hanya bisa berencana, hanya bisa punya keinginan. Ternyata tahun 2020 bulan Maret itu pandemi corona melanda negara kita dan dunia, ya. Nah, di situ kami sempat shock down gitu ya, karena produk udah diproduksi, udah jadi, ternyata pandemi melanda. Banyak pesanan-pesanan yang cancel, malah dibatalkan. Nah, di situ kami alhamdulillah masih diberi kekuatan sama Allah, masih diberi keyakinan, masih diberi keimanan, yakin bahwa pandemi ini tidak akan menjatuhkan kita, jangan sampai kita bangkrut gitu ya. Nah, Bapak dan saya masih ingat dulu waktu tahun 2016 saya diajak pelatihan online, penjualan online oleh Dinas Perindustrian dan SDM. Saya ingat sekali pada Pak Haji Ajat, Pak Haji Ajat itu adalah sosok yang istilahnya punya mendukung kepada UKM untuk supaya para UKM itu melek teknologi gitu ya. Saya ingat 2016 akhir saya diajak sama Dinas Perindustrian dan SDM Kabupaten Sukabumi untuk pelatihan digital, pelatihan penjualan secara online. Nah, di situ alhamdulillah mungkin Allah itu memberikan musibah itu sesuai dengan kemampuannya. Waktu pandemi melanda, alhamdulillah kami sudah istilahnya dibekali fondasi ilmu untuk berjualan online. Nah, di situ tadinya penjualan retail itu lebih banyak dikarenakan pandemi. Berkat hikmahnya jalan-jalan ke Jawa Timur, ke Bromo, kami juga dapat reseller di sana. Alhamdulillah beliau itu seorang punya toko online, katanya mau memasarkan untuk ke seluruh Indonesia. Nah,
dan saya yakin kita punya banyak hal yang bisa di-sharingkan. Tapi karena memang waktu sangat terbatas, Ibu, tapi ini kesempatan bagus Bu. Mungkin setiap kita ada pertemuan, teman-teman kita minta untuk sharing ke depan Bu. Ya, jadi untuk selain memotivasi diri kita sendiri juga Bu, membantu kita lebih percaya diri juga ya, lebih untuk menceritakan tentang bisnis kita. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita agendakan ya Bu ya. Ya mungkin itu ibu-ibu yang kami bisa